Dalam kitab Zuhudul Kabir, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, rasa takut seseorang, rasa cinta seseorang kepada Allah sangat bergantung pada ilmunya tentang Allah itu sendiri. Dan sebaliknya, rasa ketidakbutuhannya kepada dunia sangat tergantung seberapa besar cintanya kepada akhirat. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, wah ini ternyata ada Muslim Fest di AISBSD dari tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2024. Dan ini ada satu sahabat kita yang membuka booth pakaian dan aksesoris Muslim di booth F5B. Coba lihat-lihat deh, kayaknya bagus nih. Oke, itu dia. Kita lanjut. Kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, ini sebenarnya sudah lama ingin saya tanyakan dari episode 1 dulu. Mengenai husnul khotimah, Ustadz. Apa makna besar dari kalimat ini dan bagaimana kita mendapatkannya? Masya Allah. Ini oke. Ingat gak dulu pernah kita bahas bahwa rezeki yang paling patut disyukuri adalah husnul khotimah. Makanya kalau di majelis taklim itu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah, ya kan? Karena bisa jadi dalam hidup kita ini yang panjangnya itu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun berapalah hidup kita itu. Hidup kan selalu penuh cobaan. Karena ada iblis, ada setan yang memang ditugaskan oleh Allah untuk menggoda kita, benar gak? Untuk memberikan rasa takut, was-was ke dalam diri kita. Sehingga hidup itu ya selalu up and down, selalu digoda, selalu macam-macamnya. Sehingga husnul khotimah ini sangat penting dalam perjalanan hidup kita yang turun naik berbagai cobaan segala macam itu. Kalau kita bisa mengakhirinya, mengakhiri hidup kita itu, menjelang mati kita itu, masih tetap mengimani bahwa la ilaha illallah, itulah husnul khotimah. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidup mati husnul khotimah adalah orang-orang yang bisa mengakhiri hidupnya di dalam keimanannya kepada Allah. Mereka-mereka inilah yang Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mereka-mereka yang mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sampai akhir hayatnya, maka tidak ada balasan buat mereka kecuali di dalam surga. Nah, dalam kaitan ini sebetulnya, benar gak? Kita dapat memahami konsep kematian di dalam Islam. Karena husnul khotimah itu adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita itu, bagaimana kita menyongsong kematian kita itu, dalam keimanan kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf, mati itu bagi orang awam. Nah, ini bagi orang awam ya. Ini ada yang di tarekah Naqsibandiyah ini. Mati itu bagi orang awam adalah berpisahnya ruh kembali kepada Allah. Makanya kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh kita kembali kepada Allah, benar gak? Berpisahnya ruh yang kembali kepada Allah dan jasad nyawa kita yang lepas dari ruh kita tersebut. Ini matinya orang awam. Sedangkan mati bagi orang khawas, yaitu orang-orang yang tingkatannya bukan sekedar orang awam ya, tapi udah mulai mendekatkan diri kepada Allah. Maka mati itu artinya adalah hilangnya nafsu-nafsu buruk di dalam dirinya. Nah ini. Sedangkan untuk orang khawasul khawas, orang yang udah lebih tinggi lagi tingkatan keimanannya, mati itu bukan sekadar hilangnya nafsu-nafsu buruk dalam dirinya, tapi hilangnya ego, hilangnya kehendak dalam dirinya. Terserah Allah lah bagaimana. Nah, jadi dalam ilmu tasawuf, mati yang artinya itu berpisahnya ruh dengan jasad kita, itu bisa kita lakukan juga
atau harus kita latih juga ketika kita bahkan ruh kita itu belum berpisah dengan jasad. Nah, yang ngerti gak? Kita masih hidup nih, kita masih hidup. Ruh masih bersama jasad kita. Tapi kita harus melatih diri kita sehingga walaupun ruh itu masih ada dalam jasad kita, tapi kita telah berhasil mengalahkan nafsu-nafsu buruk di dalam diri kita. Nah, ini. Sehingga sudah terpisah antara nafsu-nafsu buruk di dalam diri kita dengan ruh kita yang nanti akan kembali kepada Allah itu. Nah, itu. Ingat kan, di dalam diri kita ada jasad, ada nafsu, ada nyawa ya, dan ada ruh. Nah, kalau kita udah bisa meninggalkan, jasad tetap ada, tapi nafsu-nafsu buruknya telah bisa kita hilangkan, sehingga ini udah sama juga kayak orang mati. Betul gak? Karena yang ada di dalam diri kita tinggal keinginan-keinginan untuk berbuat amal soleh. Nah, sedangkan orang khawasul khawas ini udah lebih tinggi lagi. Ini udah sama juga kayak orang mati. Karena dia udah gak punya keinginan lagi. Keinginannya adalah apa? Keinginan Allah pada dirinya. Nah, gitu. Nah, jadi, di dalam ilmu tasawuf, ini kita mencoba melatih diri kita. Mempersiapkan diri kita untuk kita siap mati sebelum kita mati, dalam artian mati orang awam itu ya. Yaitu mati gitu ya. Tapi ini mati dalam artian bagaimana kita bisa menekan atau menghilangkan nafsu-nafsu buruk dalam diri kita, bahkan lebih jauh lagi menghilangkan segala keakuan kita. Gitu, Wid. Ustadz, kok rasanya seperti kita jadi nggak bisa menikmati hidup di dunia, Ustadz? Oh, kita harus menikmati dunia dong, bagaimana? Nikmati dunia ini dari Allah, men. Allah itu indah dan menyukai yang indah. Kita nikmati dunia. Allah memberikan dunia begini indahnya buat kita nikmatin. Jangan buat gerundel-gerundel. Jangan buat sedih-sedih. Jangan buat nangis-nangis. Jangan buat benci-benci. Jangan buat dendam-dendam. Jangan. Kita harus nikmati dunia senikmat-nikmatnya. Benar. Tapi taruh dunia itu di tangan. Jangan masukin ke hati. Karena begitu dunia itu masuk ke hati. Begitu dunia itu hidup muter. Begitu dunia itu pergi dari kita. Kita jadi putus asa. Kita jadi nangis Bombay. Benar gak? Seperti orang patah hati. Itu sebabnya Fudail bin Iyad tadi di awal kita udah menyampaikan. Rasa takut kita kepada Allah sangat tergantung pada ilmu kita tentang siapa itu Allah. Dan rasa ketidakbutuhan kita akan semua dunia ini sangat tergantung pada berapa cintanya kita pada akhirat. Nah, kalau kita udah berhasil memahami dunia ini hanya permainan belaka, oke? Sama kayak kita lah main-main. Kita dalam hidup ini main-main lah sama istri, sama anak, segala macam, bahagia main-main. Tapi kita tahu itu semua sekedar permainan di dunia yang bagaimanapun hebat kita, pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, benar ya? Nah, dalam kaitan inilah, ini boleh masuk agak susah dikit boleh ya? Dalam kaitan inilah Ibnu Arabi membagi mati itu ada 4 jenis. Agak susah dikit, tapi bolehlah kita introduce sedikit ya. Ibnu Arabi mengatakan mati itu ada 4 jenis. Mati jenis pertama, kata Ibnu Arabi, disebut sebagai mati putih. Nah ini, kalau di Indonesia itu malah ini jadi kayak kalau dalam budaya Jawa itu ada yang namanya mutih tuh. Kita tetap makan, tapi kita menahan diri kita untuk tidak rakus dalam makan. Nah, jadi mati putih dalam pengertian Ibnu Arabi adalah mati untuk tidak rakus akan kehidupan ini. Benar ya? Ambil sekedarnya apa aja apa yang kita perlu. Silakan dunia nikmatin. Ambil sekedarnya apa yang kita perlu. Nah ini. Bagaimana caranya untuk bisa mati putih? Ibnu Arabi mengatakan, jalani hidup ini dengan zuhud. Nah ini. Dengan sederhana. Ini waktu episode yang lalu udah pernah kita bahas juga. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan Allah akan mengangkat derajat kita. Walaupun ilmu kita kurang, walaupun amal kita kurang. Kalau kita lakukan 4 hal, masih ingat gak? Yang pertama, jalani hidup dengan penuh kesabaran. Jalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Jalani hidup dengan kemurah hatian. Dan jalani hidup dengan akhlakul karimah. Oke? Ini namanya mati putih. Oke? Yang kedua, kata Ibnu Arabi,
Ini namanya mati merah. Oke. Apa itu mati merah? Mati merah adalah ketika merah itu artinya gejolak. Gejolak darah kita itu mati merah. Yaitu ketika kita mampu mematikan gejolak nafsu kita. Benar gak? Nafsu ingin macam-macam. Kalau tadi itu cuma sekedar makan, ini enggak. Nafsu ingin kekuasaan. Nafsu ingin wanita. Nafsu ingin segala macam. Yang gejolak diri kita tuh pengen semua kita rawuh gitu. Ini yang oleh Ibnu Arabi namanya mati merah. Bagaimana kita menjalani mati merah ini? Ibnu Arabi mengatakan kita harus menjalani hidup ini dengan waro. Ini waro. Udah, cukup aja lah, serah cukup ya. Qanaah, waro, benar gak? Dan yang keempat menurut Ibnu Arabi adalah namanya mati hitam. Nah ini apa nih makna lagi mati hitam? Maknanya mati hitam itu adalah kita mematikan kemalasan diri kita. Nggak mau ikhtiar. Sebetulnya kita orang yang males. Tapi kita berlindung di balik terserah Allah. Berpasrah pada Allah. Ini. Padahal emang dia males. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana supaya kita bisa mati hitam ini? Nah ini kalau menurut Ibnu Arabi, jalani hidup ini dengan penuh takwa. Dengan tawakal. Masih ingat kan tawakal? Kayak kita ngajarin anak kita berenang, waktu itu udah bahas kan? Ikhtiar dulu berenang, bahwa anak kita ntar udah mau tenggelam gak kuat, ya kita tangkepin, ya kan? Kayak naik sepeda. Ikhtiar dulu anaknya bagaimana naik sepeda, ntar kalau mau jatuh kita tangkepin. Ya. Inilah 4 jenis mati menurut Ibnu Arabi. Nah, kalau kita memahami ini, maka kita akan naik tingkat dari matinya orang awam yang cuma sekedar berpisahnya ruh dari jasad, ruhnya balik kepada Allah, innillahi wa inna ilaihi raji'un itu, maka kita mulai masuk kepada matinya orang khawas, yaitu matinya ketika ruh kita itu berpisah dari nafsu-nafsu berbuat keburukan dalam kehidupan kita. Baik, paham Ustadz. Namun rasanya bagi orang awam seperti saya dan mungkin sahabat-sahabat lain ya, itu rasanya sulit Ustadz untuk bisa seperti yang Ustadz ceritakan tadi. Ada nggak cara lain nih supaya kita yang biasa-biasa ini untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu juga Ustadz? Rasulullah SAW waktu itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, aku itu sulit untuk bangun malam, untuk sholat tahajud, untuk bangun malam sholat sebagaimana dicontohkan oleh engkau ya Rasulullah. Bagaimana ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, enggak apa-apa kalau engkau tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Tapi jagalah dirimu agar tidak merugikan orang lain. Nah ini. Sholat malam bagus, keren. Tapi hukumnya sunnah. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita jaga diri kita. Agar kita tidak merugikan orang lain. Nah, sehingga di dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu memang macam-macam. Bagi orang awam, sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain, itu udah bagus. Nah, benar gak? Bagi orang awam, sekedar kita tidak membuat tetangga kita, orang-orang dekat kita, merasa terancam atau merasa terganggu oleh mulut kita, oleh perbuatan kita, udah bagus. Kemudian kita tingkatkan lagi bagaimana kita bukan sekedar tidak merugikan orang lain, tapi bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana agar hidup kita bukan saja kita tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak menyakiti orang lain dengan memamerkan kekuasaan kita, memamerkan kekayaan kita. Benar gak? Itu sebabnya kalau kita masih ingat yang kemarin, benar gak? Hidup itu yang sabar, hidup itu yang penuh sederhana. Karena kemewahan itu memang hak kita dapatkan dengan halal. Tapi kalau kita pamer kemewahan itu, bisa jadi orang yang miskin tersinggung dengan gaya kita pamer kekuasaan, pamer kekayaan itu. Benar? Yang ketiga baru tadi kan. Selain itu, kita juga yang ketiga adalah hidup dengan penuh kemurah hatian. Imam Junaid Al-Baghdadi, benar gak? Bukan aja kita tidak merugikan orang lain, tapi kita coba level berikutnya, yaitu kita memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Oke? Dan yang keempat,
hidup dengan akhlakul karimah, benar ya? Yaitu kita bergaul dengan sesama orang, bukan aja dalam pergaulan kita itu kita nggak sabar, bukan aja dalam pergaulan itu kita nggak sederhana, bukan aja dalam pergaulan itu kita nggak pelit, tapi juga kita memperlakukan orang, apakah dia itu orang miskin, orang kaya, orang berkuasa atau nggak berkuasa, sama. Bagi kita, mereka adalah hambanya Allah. Nah, ketika kita telah memperlakukan orang itu sama, apapun posisi dia, kedudukan dia, karena kita tahu bahwa dia itu hambanya Allah, pada saat itulah kita telah mencapai tingkatan yang kita untuk mencapai husnul khotimah tersebut. Itu, Fit. Baik, Alhamdulillah. Ternyata tetap susah, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.